Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 181, beraninya kau membuat seluruh keluarga menunggumu. Setelah sehari, Senlin membawa pulang istrinya yang cantik. Namun, ia tidak kembali ke keluarga Sen setelah mereka turun dari pesawat. Mereka malah pergi ke rumah ayah mertuanya. Saat mereka sedang makan, ayah mertua Senlin berkata kepadanya, "Kudengar kau punya adik perempuan yang bermarga berbeda denganmu di keluarga Sen. Dia putri pamanmu. Tapi, dia telah membuat kekacauan di keluargamu." Dia bisa bersikap seperti itu karena kakekku ada di pihaknya. Dia hanya gadis berusia 18 tahun. Dia tidak bisa berbuat banyak sendiri. Senlin meneguk segelas anggur merah. Dia agak kesal. Kakek tidak pernah begitu baik dan ramah kepada adik perempuanku dan aku. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di keluarga Sen. Tapi, kamu tidak bisa membiarkan putriku menderita untukmu. Kalau tidak, aku akan memintanya meninggalkanmu. Ayah mertua, jangan khawatir tentang hal itu. Senlin mengangkat gelas anggurnya dan bersulang untuknya. Xiao Jing adalah hidupku. Yu Jing melirik ayahnya sendiri saat itu. Tatapan mereka bertemu dan segera mereka saling memahami. Mereka tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Seluruh keluarga mereka adalah pembohong. Keesokan paginya, Senlin pulang bersama Yu Jing. Dalam perjalanan pulang, Yu Jing bertanya kepada Senlin, "Ayahku bercerita tentang adikmu yang memiliki nama keluarga berbeda denganmu. Dia pandai berakting dan menciptakan konflik. Dia juga pandai membujuk dan berbohong kepada kakekmu hingga dia memihaknya. Jadi, aku khawatir ayah dan ibu juga akan memihaknya." "Jangan khawatir. Mereka sangat membencinya," jawab Senlin. "Bahkan jika mereka ada di pihaknya, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Aku tetap kakak laki-lakinya, apapun yang terjadi. Aku yang lebih tua di sini." "Senlin, kaulah orang yang baik padaku." Yu Jing bersandar di bahu Senlin dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Senlin pulang ke rumah bersama Yu Jing. Namun, suasana di keluarga Sen cukup aneh. Para tetua sesekali melirik Yu Jing. Mereka menatapnya dengan curiga. Hal itu membuat Senlin agak jengkel. "Ayah, ibu, apa ayah tidak kenal Xiao Jing? Kenapa ayah menatapnya seperti itu?" "Tidak ada apa-apa. Apakah kamu menikmati perjalananmu?" Huang Yu mendengarkan kakek Sen. Jadi, dia tidak berdebat dengan putranya pada awalnya. Huang Yu tidak akan bisa menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya mengingat dia adalah orang yang tidak sabaran. Namun, kakek Sen telah berbicara dengan Mu Qi di telepon pagi itu. Mu Qi memberitahu kakek Sen bahwa bibi kedua harus menahan emosinya. Karena Senlin membenci Mu Qi, dia akan menjadi penjahat di sini. Di sisi lain, bibi kedua akan menjadi orang yang baik. Mereka akan mengungkapkan kebenaran seperti itu. Tidak apa-apa jika Senlin semakin membencinya setelah kejadian itu. Jadi, bibi kedua bisa menahan diri untuk tidak memperburuk hubungannya dengan putranya. Dengan begitu, mereka bisa mencegah diri jatuh ke dalam perangkap Rong Junhan. Huang Yu hampir berlutut di hadapan Mu Qi setelah mendengar sarannya. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Qi masih bersedia membantuku. Xiao Qi tidak bersikap baik padamu. Dia bersikap seperti itu bukan karena dia sudah memaafkanmu." "Ayah, aku tahu." Huang Yu menganggukkan kepalanya. "Xiao Qi adalah bagian dari keluarga Sen. Dia melakukan ini karena ayah dan kakak iparku." Jadi, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bertindak gegabah saat putra dan menantunya pulang ke rumah pada pagi hari. Dia memaksa dirinya untuk menahan keinginan menginterogasi Yu Jing. "Ini hanya bulan madu. 2 hari yang lalu, kamu bilang kalau upacara pernikahan paman dan bibiku dibatalkan. Apa yang terjadi? Apakah gadis itu menolak memberikan persetujuannya?" "Itu tidak ada hubungannya dengan Mu Qi. Aku akan menceritakan detailnya nanti." Huang Yu tidak menyebutkan apapun. Itu karena Mu Qi mengatakan kepadanya bahwa ada begitu banyak hal yang perlu dibicarakan dan Huang Yu mungkin akan salah bicara saat membicarakannya. Jadi, dia dilarang membicarakannya. "Itu pasti. Kakekmu tahu kau akan kembali hari ini. Jadi, kami telah menyiapkan pesta besar untukmu untuk merayakan kepulanganmu. Kau dan Xiao Jing harus pergi dan beristirahat sebentar di kamar. Aku akan memberitahumu kapan saatnya untuk pesta." "Perayaan macam apa? Kau hanya ingin kita bertemu gadis itu, bukan?" kata Senli dengan marah. "Bibiku telah bekerja keras untuk keluarga ini selama bertahun-tahun. Sekarang, datanglah seorang anak haram dan menghalangi jalannya. Sungguh malang." Huang Yu menahan keinginannya untuk memarahi putranya. Dia segera menyuruh putranya pergi, "Silakan saja." Karena dia takut tidak akan mampu menahan diri lagi jika Senlin mengucapkan sepatah kata pun. Rong Junhan pandai merencanakan dan berkomplot. Namun, dia sangat mengenal mereka. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mempermainkan mereka.
Terlebih lagi, Mukiki baru berusia 18 tahun. Jadi, dia telah mengungkapkan identitas Yu Jing sebelumnya. Memang benar bahwa Mukiki hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun. Namun, Seng Xiao diam-diam membantunya. Bahkan 10 orang seperti Rong Junhan tidak dapat melawannya. Terlebih lagi, Mukiki menelepon kakek Sen pagi itu karena dia sudah memikirkannya sendiri dan Seng Xiao juga telah memberinya banyak petunjuk. Senlin merasa kesal. Itu karena dia bisa merasakan perilaku aneh ibunya sebagai putranya. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya. Yu Jing tersenyum dan menasihatinya saat melihatnya seperti itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan menemuinya di malam hari, bukan? Kalau begitu, aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Aku akan memberitahunya untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Mukiki tidak hanya berada di bawah perlindungan kakek Sen, tetapi dia juga anak kecil Seng Xiao. Tentu saja, Seng Xiao hanya akan mengajari wanitanya sendiri cara untuk menang. Dia juga mengajarinya cara untuk bersikap sombong saat dia menang. Selain itu, dia tidak akan pernah memintanya untuk bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Mukiki meninggalkan Seng Ting dan masuk ke mobil umum Seng Xiao. Kapan aku bisa pergi ke rumah keluarga Sen bersamamu secara terbuka dan makan bersama mereka? Seng Xiao meliriknya sambil mengemudikan mobil. Apakah kamu sangat ingin hubungan kita diketahui publik? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak ingin memanggilmu pamanku. Mukiki mengerucutkan bibirnya. Terkadang aku hanya menginginkannya, hanya. Hotel yang mana itu? Hotel Kekaisaran. Mukiki menjawab. Mengapa kamu menanyakan itu? Seng Xiao tidak menjawab. Dia menelepon Jing Yun setelah mengirim Mukiki ke sana. Ngomong-ngomong, Mukiki ingin dia muncul di hadapan keluarga Sen. Tentu saja, dia bisa menciptakan kecelakaan yang indah saat dia bertemu mereka secara kebetulan. Dia juga perlu makan, bukan? Mukiki tidak tahu apa yang dipikirkan Seng Xiao. Dia langsung masuk ke hotel dan menemukan kamar pribadi. Seng Xiao mengatakan kepadanya untuk tidak datang terlambat atau datang lebih awal saat dia pergi ke pesta. Datang lebih awal berarti memberitahu orang lain tentang status dan identitasnya. Di sisi lain, datang terlambat akan dianggap sebagai hal yang buruk oleh orang lain. Jadi, dia tepat waktu ketika dia mencapai ruang pribadi. Kiki ada di sini, kakek Sen melihatnya. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangan padanya. Kemarilah dan duduklah di sebelahku. Sungguh suatu keistimewaan. Beraninya kau membuat seluruh keluarga menunggumu. Senlin melipat tangannya dan mencibir dingin. Mukiki mendengarnya. Ia segera menatap Senlin yang duduk di seberangnya. Ia mengangkat alisnya. Saya pikir Anda pasti Senlin, Bro Sen. Kakek memberitahu saya bahwa pesta akan dimulai pukul 7. Jadi, saya datang tepat waktu. Apakah ada masalah? Jangan panggil aku bro begitu saja. Kita belum sedekat itu. Aku juga tidak ingin melakukan itu, karena kamu tidak sanggup menanggung beban kata-kata itu. Mukiki mengangkat bahu sebagai jawaban.